Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwira Rajani Suryadi, NPM saya 192 191 024, Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Materi ini ada 3 poin. Yang pertama itu ada pengertian pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Terus yang kedua ada tahapan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga ada tantangan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama itu pengertian pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengertiannya itu yaitu pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia yang potensial serta berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, tenaga pendidik ini terdiri dari guru, dosen, kepala sekolah, staf sekolah, staf tata usaha, dan staf lainnya. Sementara pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan ini adalah mekanisme pengelolaan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikannya melalui perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, maupun pemberian kompensasi, ada juga penghargaan, pembinaan, dan pelatihan jangka panjang. Dan pemberhentian semua itu dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dan berkualitas juga. Yang kedua ini ada tahapan dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama itu adanya perencanaan tenaga kependidikan. Yang pertama ini merupakan proses yang sistematis dan rasional yang untuk memberikan jaminan terhadap tenaga kependidikan tersebut. Di dalamnya ini ada juga metode-metode yang harus dijalankan untuk kebutuhan tenaga kependidikan ini. Yang pertama itu ada expert estimate, yang A. Expert estimate, B. Historical comparison, C. Task analysis, yang D. Correlation technique, yang E. Modeling. Metode-metode ini merupakan bagian dari perencanaan tenaga kependidikan. Yang kedua, adanya perekrutan tenaga kependidikan. Ini merupakan usaha-usaha yang disalurkan untuk memperoleh tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang masih kosong. Langkah-langkah penting dalam proses perekrutan ini, yang pertama, menyebarluaskan pengumuman tentang kebutuhan tenaga kependidikan. Yang kedua, membuka pendaftaran bagi pelamar yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Terus yang ketiga, menyelenggarakan pengujian berdasarkan standar seleksi agar menghasilkan tenaga kependidikan yang profesional dan berkualitas. Terus yang ketiga, menetapkan calon yang diterima. Dari yang sebelumnya itu ada perekrutan, jadi yang ketiga ini menetapkan calon yang akan diterima menjadi tenaga kependidikan. Calon-calon yang diterima ini merupakan diambil dari keputusan oleh atasan langsung oleh bagian personelia atau kepegawaian kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi. Untuk mengantarkan tenaga-tenaga kependidikan ini diperlukan kegiatan-kegiatan penempatan, penugasan, dan orientasi. Yang keempat, ada pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan. Nah, dari sebelumnya kan sudah ditetapkan calon, maka calon tersebut harus ada pelatihan terlebih dahulu untuk menjadi tenaga kependidikan
yang profesional dan berkualitas. Ya seperti yang tadi saya katakan, ini merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan pengelolaan organisasi dan jenjang pendidikan, prinsip dan jenjang pendidikan. Lalu ada prinsip dari pembinaan ini. Yang pertama itu dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan. Yang kedua, berorientasi pada perubahan tingkah laku. Jadi setelah kita atau yang sudah melakukan seleksi, terus pembinaan, berorientasi pada perubahan tingkah laku. Jadi tingkah laku ini menuju ke profesionalitas. Seperti itu. Terus yang ketiga, mendorong peningkatan kontribusi setiap individu. Yang keempat, mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan posisi. Yang kelima, dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan dan sebagainya. Yang keenam, pembinaan dan jenjang karir tenaga pendidikan disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis pendidikan itu sendiri. Jadi apa yang kita ambil nanti yang kita dapat itu. Yang kelima, ada penilaian tenaga kependidikan. Penilaian ini merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seseorang tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensinya untuk berkembang. Setelah dilakukan seleksi, pembinaan, lalu ada penilaian dari atau institut yang sudah membina kita atau menyeleksi kita, seperti itu. Metode penilaiannya itu, yang pertama itu ada rating scale, yang kedua Wake Performance Checklist, yang ketiga Critical Incident Method, yang keempat Test and Observation, yang kelima Rank Method, yang keenam Vote Distribution, yang ketujuh Self Appraisals. Yang keenam, kompensasi bagi tenaga kependidikan. Kompensasi merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Secara umum, kompensasi ini memiliki dua komponen, yaitu kompensasi langsung berupa gaji, insentif, komisi, atau bonus. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Misalnya berupa asuransi kendaraan, asuransi kesehatan, asuransi fasilitas untuk rekreasi individu dan sebagainya. Terus yang ketujuh, pemberhentian tenaga kependidikan. Ini merupakan proses yang membuat seorang tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya karena beberapa alasan. Beberapa alasan ini tidak ada profesionalnya dari seorang tenaga pendidikan, jadi ada pemberhentian tenaga pendidikan, ataupun sudah masa pensiunnya sudah bisa dikatakan mau pensiun, jadi pemberhentian tenaga pendidikan untuk diganti lagi yang baru, seperti itu. Yang terakhir, ada tantangan dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan. Tantangan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama itu, profesi dalam bidang kependidikan masih belum luas dikenal oleh masyarakat. Ya, seperti kebanyakan orang atau masih banyak masyarakat mencibir profesi guru masih bahan ejekan di masyarakat. Ya, seiring zaman sekarang
banyak tidak mengenal apa itu guru, bagaimana pekerjaannya, tapi masyarakat hanya melihat apa yang diajarkannya, tetapi banyak dari itu pengertian dari guru. Yang kedua, adanya perilaku tenaga kependidikan yang kurang menguntungkan. Yang ketiga, perilaku tenaga kependidikan yang cenderung primordialisme. Yang keempat, mutasi yang terjadi di lingkungan organisasi kadang berkonotasi buruk. Terus yang kelima, produktivitas kerja masih dianggap rendah. Yang keenam, perubahan di luar sistem sekolah ataupun seperti perubahan kurikulum yang sangat cepat atau seperti sekarang banyak murid-murid yang mengeluh adanya kurikulum yang sangat menyusahkan masyarakat atau muridnya itu sendiri. Padahal pemerintah menginginkan lebih baik lagi, tapi nyatanya banyak yang kesulitan akan kurikulum yang sekarang ini. Terus yang ketujuh, adanya UPD nomor 22 tahun 1999 dan PP nomor 25 tahun 2000. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.